sanak saudaraan, saya kedatangan Ketua Umum HMI Cabang Kutai Kartanegara, Bang Halimanto. Apa kabar tuh? Alhamdulillah baik, Bang. Kita hari ini ingin berbicara sama Ketua Umum HMI terkait mengenai masalah gerakan kemahasiswaan. Nah, jadi kami melihat bahwa yang pertama HMI ini dalam menyikapi persoalan daerah demo terus. Kenapa harus demo tuh? Saya pikir sebagai mahasiswa memang harus langkah itu yang diambil. Siap. Karena juga melihat gaya pemerintahan hari ini, ketika tidak dipressure dengan aksi, cenderung lambat bergerak untuk mengurusi rakyat. Gitu. Kita juga sudah beberapa kali statement di media, cuman kan tidak ada langkah konkret ataupun langkah nyata yang diambil oleh pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Nah, sehingga kita desak dengan aksi yang mempressure mereka. Kita mendorong supaya bagaimana itu bisa dikerjakan yang cepat, karena ini tentang kebutuhan rakyat begitu ya. Simpel sekali tuh ya. Ya. Seperti itu. Tapi memang ada langkah-langkah itu ya sebelumnya. Memang sudah ada langkah-langkah dan jalur terakhir itu demo. Selanjutnya demo apa kemarin? Kemarin demo mengenai 69 ex lubang tambang yang ditinggalkan oleh PT Tanito Harum. Yang dimana kita ketahui bahwa PT Tanito Harum itu sudah untuk perusahaannya, izinnya sudah berakhir. Nah, cuman masih meninggalkan bekas lubang tambang. Ada 69 yang masih menganga. Kemudian itu berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, sehingga ini perlu kita dorong melihat respon dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Bagaimana sih? Karena ini kondisinya sementara menganga, kemudian mungkin mengharapkan korban selanjutnya lagi. Oh iya. Iya. Oh, ini berkorelasi dengan apa yang disuarakan oleh teman-teman di Jatam kemarin ya? Iya, berkorelasi. Sebenarnya kita tidak anti tambang, tidak anti tambang. Cuman bagaimana tambang ini menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada, nah, tidak meninggalkan bekas ataupun warisan yang mana itu akan membunuh rakyat yang ada di sekitar situ gitu. Ini kan yang sudah terjadi nih tuh. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah ketegasan dari pemerintah. Baik itu eksekutif maupun legislatif. Ini kita harus berkolaborasi. Itu pun kita mahasiswa juga. Kami sebagai yang mungkin fungsinya controlling juga akan terus mempressure itu. Karena kita melihat bahwa tidak ada keseriusan nih dari pihak pemerintah. Sementara yang kena dampaknya langsung warganya sendiri. Nah gitu. Masa tidak ada upaya minimal koordinasi kan, baik ke provinsi maupun ke pusat. Ini rakyat akan mengadu kemana kalau misalkan respon dari pemerintahnya itu seperti cuci tangan. Terkait mengenai masalah statement daripada Kepala Dinas SDM Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengatakan bahwa jangan sampai demo teman-teman ini disebut dengan demo ecek-ecek. Nah, bagaimana Ketua Umum menanggapinya dan juga merespon problem tersebut? Ya sangat disayangkan sebagai pejabat publik yang mana harus mengusir rakyat, kemudian ketika ada yang demo jawabannya seperti itu. Artinya sangat cari aman. Memang kita tahu ini bukan wewenang dari Pemkab, tapi minimal apa langkah gitu. Ini orang ini masuk rumah kita gitu loh. Nah, orang ini masuk rumah kita, ngerusai rumah kita. Masa tidak ada langkah baik atau strategi baik dari tuan rumah untuk mengurusi, karena ini mengancam rakyat gitu, rakyat Kukar, dan karena wilayahnya di Kukar gitu, beroperasinya di Kukar, maka harus ada langkah pasti gitu. Nah, ketika jawaban pejabatnya seperti itu kan ya sangat disayangkan. Masa pejabat ngomongnya begitu? Minimal apa yang dilakukan gitu. Seakan-akan pejabat ini mendukung adanya lubang tambang ini atau perusahaan yang tidak becus dalam mengelola tambang. Kemudian pejabatnya begitu, artinya secara tidak langsung kayak mendukung gitu. Mendukung perusahaan tambang tersebut dibanding mahasiswa. Iya, melihatnya begitu dari tanggapannya itu.
bukan berarti Pemkap itu harus berdiam diri saja, tidak melakukan apa-apa. Minimal berkoordinasi ke pusat. Ini daerah kami nih, begini gitu kan. Nah, kalau tidak ada laporan dari bawah, pusat juga tidak tahu. Sementara pusat kan jarang juga turun ke bawah. Nah, siapa yang paham kondisi di bawah, di daerah, kalau bukan pemerintah itu sendiri yang ada di daerah. Minimal lakukan koordinasi gitu loh kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini mungkin Kementerian ESDM kan gitu. Supaya PT Tani Toharum ini yang 69 lubang tambang itu bisa ditutup ataupun direklamasi. Begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah daerah? Ya, saya berharap kepada pemerintah daerah agar lebih serius mengurusi daerah. Karena banyak sekali masalah di daerah kita ini. Hal ini mungkin masih contoh kasus PT Tani Toharum. Mungkin masih banyak lagi perusahaan lain. Itu baru satu perusahaan ya? Itu baru satu perusahaan. Satu perusahaan sudah meninggalkan 69. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan batubara lainnya yang ada di Kukar? Nah, ketika ini tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah sendiri, maka pemerintah daerah secara tidak langsung menginginkan warganya itu menjadi korban dari pengelolaan perusahaan batubara ini gitu. Kemudian juga legislatif juga tidak berdiam diri, melakukan fungsinya untuk mengontrol segala macam dan agak agresif lah. Jadi Anda melihat bahwa legislatif atau DPRD hari ini kurang agresif, cenderung lambat gitu. Cenderung lambat. Seharusnya kan mereka sebagai perwakilan rakyat, representasi dari rakyat, lebih agresif ketimbang pihak eksekutif. Karena ini menyangkut kepentingan rakyat, nyawa segala macam. Siapa yang bertanggung jawab terhadap 12 nyawa ini kan? Nah, itu kan kita tidak melihat langkah-langkah baik dari Pemkab maupun pihak Dewan untuk mengurusi ini terkait anak-anak yang meninggal di lubang tambang ini kan tidak ada, kita tidak melihat itu. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi saya mengharapkan ke depan kita harus berkolaborasi dan juga ketika ada aksi mahasiswa jangan dianggap sebagai musuh. Tapi itu adalah fungsi kami sebagai pemuda Kota Kartanegara, mungkin rasa sayang kami begitu. Baik dengan daerah maupun dengan pemerintah. Agar bagaimana kita bangun sama-sama di daerah. Ketika tidak sama-sama kita bangun, maka daerah kita dengan seenaknya dirusak oleh pengusaha begitu. Itu saja mungkin Ketum. Terima kasih telah hadir di tempat kita. Dan buat teman-teman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.